kalian kosongkan nomor rekening. Nah, proses ini harus clear. Berarti kalau untuk semua rekening nggak usah masukin satu-satu. Bentar, kemas-kemas dulu. Mana taruh di pen? Di paling depan. Bilang. Udah save? Ya, saya sangat berpikir tadi. Enggak, udah save tadi. Nggak ada yang terbaru kan? Ya. Bentar kak. Ini berarti. Halo bang. Sabar. Oke, ini aja. Apa itu? Bang ini koyok mah. Si bang ini nggak bisa login. Bentar. Udah login? Iya. Abang pegang tangan kan? Pakai ini kak. Pakai ini aja. Pakai yang itu langsung. Bentar ya. Mau urus yang ini, aku urus yang itu kan? Iya. Bentar ya. Bentar kak. Bentar. Wait. Oh. Percuma aku rekam. Iya. Tapi ini kosong isinya. Mau nggak lama? Bisa jadi 1 jam. Tekan lagi yang mana? Baru tekan satu. Belum, masih ada data salah lagi, masih ada kosong. Iya. Provinsi segala macam. Ya kan itu. Oh, sudah 100. Sama Maroba itu Siapa? Siapa? sama ya nanti Ya, lagi dan database sekarang kita proses semuanya. 16 ya Siapa? Siapa? Maroba IT dari DPR dari Bengkulu ya. Oke Pak. Ya, dari awal. Kalau misalkan mungkin Ini kan nilai kan ada, cuman dari awalnya nggak ada. Sini awalnya ini kan transaksinya ada di biaya awalnya nggak ada. Ini di bagian ini perikanan kredit. dan proses ini pasti akan terjadi nantinya. Bukan harus Kemudian jika OJK meminta kan setelah coba disusulkan Pak. BPN melakukan simulasi ya. Berarti seharusnya nilai yang penggunaan iklan lakukan ini Bapak Ibu. Nanti kasihkanlah neraca yang kita Kasih sudah ke awal dulu. Ya. Besok ya kak. enggak. Kalau permisi Apa gini aja Pak, kita kan mencoba nih. Kan ada ini kan 62 ini 9 buat. Ini 40 ya, cenderung 4% masih. Tidak akan ini ya, jelaskan oleh pada saat kita melakukan restore berjalan ada kata-kata permission ini itu artinya database masih aktif. Nah, masih aktif itu service-nya mungkin masih belum off-kan dari sistem. Cara mengatasi pertama bisa jadi sistem tidak bisa meng-off-kan. Itu yang pertama, atur dulu compatibility dari program BA ini. Kita klik kanan sini ya, kanan desktop ini ambil properties. Kemudian kita cari compatibility. Udah ini aku. Kita klik run administrator dan ini checklist run administrator. Ini biasanya terjadi pada saat kita baru melakukan setup atau install komputer, ya. Betul. Jadi saya pikir kita menggunakan. Yang kedua, permasalahannya adalah kesalahan pada saat melakukan instalasi SQL-nya, kesalahan checklist. Harusnya checklist 2, mungkin checklist 3, itu penyebabnya. Nah, kalau itu terjadi, cara yang paling gampang mengatasinya adalah
ketikkan di sini service ya. Udah. Tulisannya service chest titik MSC. Maka sudah camat MSC ya, titik MSC. Kita enter. Kita tunggu sebentar, nanti akan keluar seperti ini. Kita cari kata-kata SQL. Itu salah satu dulu Pak, baca huruf S. Dia akan lari ke S. Cari kata-kata SQL seperti ini. Nah ini wajib running ya. Ini wajib running. Yang kata SQL server SQL. Tapi kalau ini yang running Pak, ini ikut juga running. Ini di off kan. Ini yang mengganggu pada saat kita melakukan backup atau restore. Ini off kan aja. Bikin di sini manual kalau dia otomatis ya, bikin manual kayak ini ya. Jadi pada saat restore dia aktif lagi karena dia sudah dimanualkan. Nah habis itu di kanan dia lakukan. Kalau sekarang kan posisi sudah stop, jadi yang aktifnya start. Kalau posisinya sudah yang aktifnya stop, berarti dia sudah posisi aktif. Jadi sininya kosong. Ini untuk bagi-bagian IT atau bagi-bagian yang sering melakukan backup atau restore data. Backup atau restore data itu bermasalah jika ya. Yang pertama penyebab dia bermasalah. Program kita itu kan ada namanya set laporan. Set laporan itu tujuannya adalah untuk mengatur koneksi. Ya, set laporan beda dengan set database. Set database itu kita mengatur database-nya. Database yang kurang kita tambah, yang mungkin tidak dibutuhkan lagi kita hapus. Itu fungsi dari set database. Jadi jangan kadang-kadang ada yang bikin dua-duanya. Mana Pak? Mau set database dulu atau set laporan? Fungsinya itu set laporan itu adalah tujuannya untuk mengatur koneksi. Set database mengatur database kita, menambah atau mengurangi tabel yang di dalam atau kontrol lain. Dan setiap saya mengirim sistem itu set laporan yang ditarik. Yang ditarik itu hanya set database tanpa harus mengisi nama komputer atau nama server. Nama server itu baru harus diisi ketika kita melakukan set laporan. Karena tujuannya kita mau connect mana? Connect ke server kan, kalau connect ke server buat nama servernya, set laporan. Connect ke dummy kan, buat namanya dummy, set laporan. Itulah tujuan dari set laporan. Bisa membedakan dari itu sekali terjadi, sampai saat ini masih terjadi. Masih bingung membedakan set laporan dengan set database. Itu perbedaannya. Jadi kalau saya ada sistem, ada atau tidak saya bilang set database, lakukan set database. Kadang-kadang saya lupa ngasih tahu ya untuk melakukan set database, lakukan aja. Set database itu dilakukan berulang-ulang tidak masalah. Tapi kalau set laporan yang Bapak lakukan tanpa mengisi nama tujuannya itu, maka sistem akan error. Ya. Nah ketika nama komputernya itu salah diisi, terus kan pasti database sudah terkonek dengan sistem. Kita klik program backup, di situ akan error langsung program backup. Nah apalagi yang kita lakukan restore. Nah ketika kita lakukan restore data atau data ya, kalau ada masalah dia akan rusak. Tapi pada saat kita lakukan restore dengan posisi set laporan yang salah, itulah yang bakal database rusak. Yang harus kami bilang attack lagi. Itu penyebabnya. Sudah dijalankan apa ya? Kalau sudah dijalankan kita tinggal menunggu sampai dia finish. Ini ya kalau sudah dijalankan tiga tombolnya, kita menunggu sampai dia finish. Aku save laba ruginya kan? Boleh. Atau semua? Kan kita juga ada sih yang di pembukuan kakak juga ada. Ulah tes. Batuk dulu. Apa? Sambil menunggu kita coba membahas hal kecil. Saya ada satu pertanyaan untuk Bapak Ibu semua.
berdampak terhadap ini. Dampak negatifnya, ada dampak itu, apa alasannya? Contohnya, si A struktur pada tema waktu, kemudian dia tidak sanggup bayar bunga kita transaksi di pokok, ya, transaksi di pokok. Nah, kemudian kita untuk menerapkan Sumber saya, kan? KPM, saya jamin di Ada KPM posisinya sumber ya? Nah, kenapa itu terjadi? Udah ini, nanti kami Kira-kira ada Bapak Ibu yang tahu penyebabnya? Kita memakai metode contohnya migrasi, posisinya sama jamnya segini. bukan yang sistem net flow. Kira-kira dampaknya mana? Kayak yang ke depan lagi. Ada yang tahu? Yang segini. Jadi besok dengan kita memahami ini, Tadi udah kita akan menghindari hal itu supaya tidak terjadi. Kecuali nanti kebijakan barunya ada yang membahas itu ya, membahas tentang ini. Mau kita kemanakan yang ada penambahan lagi di migrasi itu. Ada yang bisa menjawab itu kalau kita lagi pengalaman, bisa jadi ilmu yang saya masih kan kita sama-sama belajar di KPM ini. Bapak Ibu belajar, saya pun masih belajar. Karena dia barang baru. Bapak Ibu membaca aturan-aturannya, saya pun masih membaca-baca. Mencoba memahami tentang itu. Nah, untuk penerapan di sistem ini, maka OJK bilang, makanya kita uji coba dulu. Akurat atau tidaknya nanti benar pasti akan tahu, akan nampak. Tapi uji manual kan ada. Uji manual ya ada, dan saya sudah melakukan tes manual itu dengan Excel dengan rumus kita pakai ini. Sesuai atau tidak? Alhamdulillah dengan beberapa sampel itu sesuai. Perhitungannya untuk kredit anuitas, kemudian kredit sudah bumi, sleeping, itu rumusnya ada perbedaan-perbedaan. Karena kita cari itu dalam ingatnya dulu ya. Setelah dapat ingatnya baru kita bisa jalan ke yang lain. Nah, yang pertanyaan saya tadi, gimana dampak itu ya, dampak jika restruktur itu kita melakukan top up? Kira-kira ada yang bisa memahami Pak? Dia pasti ada kekeliruan ya. Kalau sekarang Pak, bisa atasi aja gitu. Ada pandai saya atasi gitu. Dan penting cocok kan. Dan ini yang sepengetahuan saya ya, analisa saya. Kenapa? Untuk metode migrasi Bapak ya. Metode migrasi kita akan menggunakan data history. Nah, data history itu yang kita pakai, kita mematok data awalnya dulu. Data awal kita patok dulu. Contoh kita ambil data bulan pertama tahun pertama, kita anggap kita memakai data history selama 5 tahun. Arti 5 tahun, kalau sekarang 2024, menurut belakang 5 tahun berarti 2019-2020 ya. Anggaplah 2020. Data yang kita tarik mungkin data semesteran atau data tribulan. Karena data tribulan bulan 3 bulan Maret ya 2020. Cepat ini. Nah, setting awal ya, data awal bulan 3 2020 itu adalah posisi baki debit kita yang berada di posisi 2020 maaf. Itu yang kita setting, kita patenkan dulu di sistem. Kemudian kita cari histori perjalanannya. Histori perjalanannya itu apa? Pertama kita lihat ada nggak yang bergerak dulu waktu data awal itu kos 1 bergerak nggak selama 1 tahun ke depan itu nih? Ada perubahan nggak? Dari kos 1 pindah ke kos 2 atau kos 2 pindah ke kos 3. Nah, kemudian kita lihat lagi pembayarannya. Pembayaran selama 1 tahun atau 5 tahun lah enggak. Selama 1 tahun atau 5 tahun itu. Nah, nanti rumusnya itu data awal ini, data awalnya dikurangi dengan pembayaran itu sama dengan data akhir. Nah, dia pembayaran totalnya kadang-kadang kita top up ada
debit di situ. Data awal sudah kita set. Nah, yang debit ini kemana posisi yang kita tempatkan? Dia bukan pembayaran. Sama nantinya. Misalkan gini, data awal ditambah dengan ini, dikurangi dengan ini, sama dengan tadi. Mungkin nggak sama? Tidak mungkin kan? Karena ada penambahan tengah jalan. Dia harus sama data awal dengan data akhir, Pak. Jadi sekarang bagaimana untuk mengatasi ini? Penambahan dari tengah jalan itu saya sisip, saya jadikan ke data awal. Kemudian ada jurnal balik setelah tembalan di ujung saya buat. Kalau nggak dia akan balan. Itulah menyebabkan CKPN akan bermasalah. Makanya jika kita melakukan restruktur dengan kotak plafon, itu kalau bisa hindari lah, Pak. Kecuali kebijakan yang ada nanti boleh yang saya lakukan ini lakukan masalah. Kita kan belum tahu kebijakan seperti apa ke depannya. Tapi kalau boleh kita sediakan yang penambahan nanti kita jalan kita jadikan kita awal ada masalah. Nah kalau kita abaikan di sini, kita abaikanlah yang kedeketan. Gak mungkin sama dengan data akhir. Cobalah rumus apapun dipakai yang mungkin sama. Dia wajib sama, harus sama. Kira-kira sama nggak Pak? Kalau ada pencarian tengah jalan, data awal sama nggak tidak? Tidak kan? Nah, itulah pengaruhnya. Sementara dia diwajibkan sama Pak, wajib sama data awal tadi. Kemanapun Bapak itu pelatihan, dengan siapapun Bapak itu pelatihan untuk migrasi sama akan dibilang ya data awal terakhir sama. Dengan kejadian tadi kan nggak mungkin sama ya. Jadi sekarang untuk menyamakan ya Pak, pandai-pandai saya ini. Betul atau tidaknya sebenarnya itu salah. Betul atau tidaknya nanti kita tunggu kebijakan. Jadi semakin banyak Bapak melakukan itu di BPR, semakin tidak akurat CKPN Bapak yang hari ini. Semakin tidak akurat. Nah, CKPN itu lebih bagus Pak, lebih bagus dia. Memang untuk kalau kita pendek, kemudian ada penugasan tengah jalan. Apalagi yang penugasan tengah jalan itu adalah kritik bermasalah, itu bagus Pak. Jadi kesimpulan saya apakah boleh atau tidak? Contoh nih Pak ya, kita ambil tadi data 3 bulan 3 2020, target dapatkan sebagai data awal. Kemudian berjalan 6 bulan, ternyata orang ini menunggak 2. Dari pos 1 dia pindah ke pos 2. Ya, itu kan trennya tak bagus. Nah, di pertengahan jalan itu kita tanya ibu ya, ini nggak bagus nih. Bagaimana kalau ibu ini kita lunasi? Tapi caranya ibu bayar yang dua ini bayar. Kita lunasi yang lama, kita buka yang baru. Itu malah membuat bagus CKPN. Tapi lunasi dulu ya, lunasi bukan dijadikan lapor baru kan boleh. Pada saat kita melunasi itu dia dari kol 2 melunasi kewajibannya betul-betul dibayar dengan akal-akalan ya. Betul-betul dibayar kan dari kol 1 ya. Pada saat sudah dari kol 1 kemudian buka baru kan nggak ada masalah. Yang penting sumber duitnya pembayarannya jelas. Tapi apakah dia mau menambah BDR depannya itu yang menjadi masalah yang betul ya kondisi kayak lain. Tapi itu kan kebijakan kita. Itu dipastikan jika kita cek KPN kita bagus. Dia ada misalnya itu banyak sekali. Pak, selama Ya. dibayar nggak Pak? Ya dibayar. Tunggaan segala macam kalau memang Dibayar. Dibayar ya? Ya. Dibayar. Jangan dijadikan dikapitalisasi di pokok. Nah, Biasanya kapitalisasi nih Pak. ya. Kalau itu justru masalah yang dijelaskan di awal tadi Pak. Masalah. Jadi pada saat ibu itu sudah mengunggah 2 Pak, tanya ibu dia, mau diapain nih? Mau kemana kan? Tapi kan tidak segampang yang saya bilang ini ya. Ya, itu kan teori. Tapi kan itu solusi kan? Ada tahu mau diapain?
dengan hanya mempertahankan PDP itu KCKPN tidak akan bermasalah, tapi akan bermasalah terhadap peraturan liar. Kita harus mengetik ulang kejadian-kejadian provisi yang tersisa itu seperti lagi. Tidak bisa provisi awal dulu yang sudah berjalan sekian lama itu kita setting lagi menjadi baru selesai. Seminimnya itu sisa provisi kita jadikan provisi awal. Atau provisi yang lama itu kalau disebut seperti ya, provisi itu harus dinolkan, jadikan pendapatan. Ya, kalau provisi jadikan pendapatan atau buka baru nggak ada masalah. Tapi kalau posisi provisinya masih kita pertahankan yang lama, itu akan jadi masalah. Dan tidak akan jadi masalah, sisa provisi itu kita jadikan provisi awal. Itu nggak akan masalah juga. Kebijakan mungkin yang mengatur nanti. Apakah boleh dijadikan pendapatan? Ya, akan jadi masalah. Tidak ada masalah. Yang penting diselesaikan ya, diselesaikan. Jangan ada sisa-sisa di dalamnya. Padahal sisa-sisa itulah yang akan menyebabkan masalah. Gimana Bu? Ya, sisa provisi. Sudah paham tadi saya ya? Sebenarnya ya analisa ini sudah bisa kita pelajari. Saya pun baca kan. Oh ini kesini apa ini? Ini kesini apa ya? Ini kesini apa ini? Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Itu dengan memang kita praktek. Waktu saya bikin sistem, ini parah nih kesini. Kalau ini terjadi ini bahaya nih. Nah bagaimana mengatasinya? Itulah yang kita sama-sama lakukan. Jadi tolong kepada yang ini bapak-bapak yang kalau kita kan mereka yang datang ini bukan decision maker ya atau pemutus kebijakan kita ya. Nah bilanglah kepada direksinya nanti, Pak besok jangan lakukan ini lagi, jangan lakukan ini lagi. Dasarnya apa? Dasarnya ini. Kalau kita lakukan ini Pak, dampaknya ini. Kalau kita lakukan ini Pak, efeknya ini. Kita harus tahu. Jangan bilang Pak, jangan lakukan ini Pak. Kenapa Pak lakukan? Tidak tahu Pak. Nah itu yang bahaya. Tapi kalau analisanya kita tahu, kita kasih gambaran kepada mereka, kepada bapak-bapak itu, dia paham. Mungkin dia akan cari trik lain untuk melakukan hal yang sama, tapi caranya berbeda gitu. Kayak tadi itu, lakukan restoran, kemudian sisa provisi apakah dijadikan pendapatan nanti boleh atau tidak. Itu kan kebijakan. Setidak-tidaknya provisi yang lama itu tidak bisa kita pertahankan lagi untuk menghitung IR yang baru. Tidak bisa. Karena dia sudah berjalan berapa lama. Kita harus mengeset ulang. Mungkin bapak-bapak yang sudah melakukan struktur sekarang agak pusing. Bahasa kadangnya pro langkah besok mulai. Apa langkah besok langkah selesaikan itu artinya tadi. Sudah selesai belum? Biarkan memang agak lama, sabar. Di sini tutup sabar. Jadi lama-lama. Enggak, itu kan Sabar. Makanya saya agak ceritanya. Tujuannya supaya waktu kita tidak habis, kemudian mungkin kita di sini berbagi pengalaman. Bagi pengalaman ya, saya tidak mengajari bapak-bapak ibu-ibu nih, karena posisi kita sama-sama belajar. Saya belajar, bapak belajar. Ya, saya kalau kedepannya di situ tidak Pak. Pada saat kita melakukan koleksi rekening itu sudah terjadi, sudah jadi. Pada saat input rekening itu sudah sah. Jadi makanya saya bilang dari awal dengan kata-kata saya tadi, pada saat inputan karena ada yang salah. Pastikan itu betul semua. belum. Nanti kalau bapak ibu pelatihan dengan yang lain tanya lah Pak. Sebentar ya si 23. Pasti itu juga dilarang. Udah nih Kak. Udah. Sama yang dilarang bapak yang saya bilang. Kalau dulu saya nggak pernah ikut pelatihan dengan yang lain pernah.
Silakan Pak, tanya Pak, sambil kita menunggu daripada waktu kita habis membazir. Nah, untuk rekening koran, itu saya juga sampai sekarang belum tahu kebijakan seperti apa untuk kredit rekening koran. Apakah dia tetap menggunakan ini dengan cara lain atau yang lain? Kemarin kan saya ada mengintip pertanyaan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yaitu pelatihan. Tapi jawaban sampai sekarang kan belum ada saya terima. Lupa ya. Kan ada sedikit pertanyaan Pak ya. Tolong sampaikan penjelasan ini kepada orang-orang yang pelatihan ya. Mungkin kepada narasumbernya. Kan mereka lebih tahu, lebih paham, sudah pernah karena mereka dari kaum umum gitu ya. Sudah tahu kondisi seperti apa. Tapi sampai saat ini jawabannya saya nggak dapat. Saya baca-baca dia nggak bisa ketemu. Tapi secara prinsip, secara logika ya, itu memang tidak bisa. Jadi rekening koran itu memang tidak bisa kita pakai menggunakan IR. Seperti saya bilang tadi, bunga IR itu baru bisa kita dapatkan setelah angsuran yang ada, jadwalnya jelas, jangka waktu jelas. Rekening koran mana jelas angsurannya Pak? Angsuran bulan depan belum tentu tahu kita kan. Mana tahu tengah jalan dia ambil lagi, naik lagi, bayar lagi, naik lagi, 5 kali dalam 1 tahun, dalam 1 bulan. Tentu bunganya berbeda-beda. Ya silakan. Tanya Pak, nanti kan setelah pulang dari sini pasti akan banyaklah pertanyaan orang kantor ke kami nih gitu loh. Oh, iya. Saya juga baru lah, jadi saya ada beberapa pertanyaan yang saya dari tadi penasaran gitu loh Pak. OJK melakukan perencanaan untuk sistem ini otomatis OJK ini melakukan perencanaan untuk sistem ini pasti dengan perencanaan yang matang dong ya gitu loh. Pasti dia mikir kayak ini ada benefit atau enggak paling minimal setara lah dengan yang sebelumnya seperti itu ya. Kalau enggak benefit untuk kita yang BPR minimal setara. Nah kalau dari yang tadi saya pahami, kayak misalnya kalau ada nih yang top up untuk pelunasan di tengah jalan, otomatis kerugian kita dong, karena kan di tengah gitu loh, orang top up itu pertama. Yang kedua, kan ini kita udah akui kayak pendapatan di awal tadi kan lebih besar gitu kan di awal dan di akhirnya minus. Nah, ketika itu di akhir tahun, kenapa kita udah akui nih ada pendapatan lebih di awal, di akhirnya rugi. Kalau saya berpikir orang awam ya, di akhir tahun harusnya kita nggak rugi dong ya, karena kan kita udah akui nih di awal pendapatan, di bawahnya rugi. Kalau misalnya di combine nih antara kerugian dan biaya, tentunya harusnya sama dong, ya kan? Itu kedua pertanyaan saya. Nah, pertanyaan saya yang ketiga adalah nanti misalnya direktur saya tanya nih sama saya gitu ya kan. Nah, kalau misalnya tujuan dari pemakaian sistem CKPM ini untuk kita apa sih gitu? Itu sih 3 pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dan dari pertanyaan yang disampaikan saya tadi, itu cara berpikirnya masih berpikir secara kecil. Kecil itu artinya apa? Yang dipikirkan hanya satu rekening. Nah, ingat, di dalam perjalanan kita di bank itu, 1 menimbulkan biaya, 2 menimbulkan pendapatan. 2 menimbulkan pendapatannya apa? Pencairan baru. Kalau kita tidak melakukan pencairan, tidak melakukan ekspansi, ya kelihatan rugi kita akan nampak di ujung-ujung. Ya, tapi kalau kita membahas satu rekening, itu yang terpikir kita adalah rugi. Ya, jadi kesimpulannya BPR itu untuk berlari bukan berjalan. Yang berjalan itu hanya hidup, perjalanan hidup bukan perjalanan hidup. Ya, jadi kita dituntutnya untuk berlari, berpacu. Yang kedua, apa sih manfaatnya CKPM itu bagi kita, bagi BPR? Ya, CKPM itu manfaatnya bagi BPR yang kita bisa menghasilkan keuntungan di awal. Yang IR ya, keuntungan di awal. Nah, kedua, tentu pembuat kebijakan, ingat pembuat kebijakan itu pemerintah. Pemerintah itu ingin bank ini laba semua. Apa tujuannya? Pajak.
Dengan diambil pajak di awal itu kan enak mereka. Kemudian keuntungan berikutnya lagi, apa lagi? Untuk pemegang saham. Dengan kita laba di awal besar di awal, dia kan dapat apa namanya dividen segala macam. Kita harus fosil berjuang gitu ya. Jadi besok ini di BPR yang masih banyak penduduknya segala macamnya, apa benda tertinggal Pak? Ya, masih santai, masih menggunakan pola-pola lama, pola konvensional dulu. Gitu. Sementara persaingan sekarang kan begitu ketatnya. Pinjol-pinjol ya, tanpa ampunan, mereka tidak kena sekilo yang kita berani mencetak sampai 7 juta. Nah, kita sudah ketemu sama orang ini, sudah salaman, masih segera tipu. Apalagi video-video itu dia malah berani. Maaf Bapak Ibu, saya tidak mengajari, saya tidak mengajari Pak. Itu teori saja. Nah, sudah bisa di ini, sudah melepaskan kan jawabannya. Jadi berpikir kita jangan berpikir apa namanya ibaratnya itu jangan terlalu sempit. Artinya jangan terlalu memikirkan satu rekening kita pikirkan. Oh ini biaya ini pendapatan. Kalau itu kita pikirkan memang ya kita tidak akan bisa berkembang dengan itu. Tapi kayak tadi saya bilang 1 biaya tapi 3 pendapatan. Apakah biaya tadi akan terbaca oleh kita? Tidak kan? Tidak terbaca. Begitulah di dunia usaha. Kegigihan itu Pak sama dengan kami Pak. Saya dulu mencari satu klien susahnya minta ampun Pak. Jadi satu kliennya. Tapi dengan gigi segala macam alhamdulillah Pak. Karena merger dulu sudah sampai 60, sekarang tinggal 56. Karena merger ya. Alhamdulillah. Itu karena gigi tanpa putus asa, kita selalu mencari solusi permasalahan kita di mana gitu. Kemudian kita layani klien kita semuanya rata tanpa ada yang berbeda-bedakan. Itu prinsip kita. Makanya tujuan nama kita itu fokus solusi utama, kita fokus pada solusi. Itu tujuannya. Mungkin sekarang persaingan ada yang persaingan sekarang ini ya kita harus hadapi. Mau tidak mau, program kita diganti saya tidak khawatir lah. Kalau diganti artinya orang itu menilai kita, menilai program yang lain itu lebih baik dari kita. Apa masalah? Kalau Bapak ada niat ganti program, Bapak tidak usah yang diam Pak. Bilang saya akan bantu, saya janji akan bantu. Tidak akan saya persulit, tidak akan saya blokir programnya. Itu kan hak Bapak, tidak ada masalah bagi saya Pak. Saya tidak ada sedara dari rekaman Pak. Sudah 2 kita buktikan Pak. Program kita ganti. Cuma kita harus share, jangan diam-diam gitu. Kasih tahu aja. Karena OJK pun sudah menyarankan kalau ada kerja sistem vendor yang lama kasih tahu. Kasih tahu. Ya, kita bantu Pak, kita bantu biar cepat prosesnya. Karena itu kan tuntutan tidak bisa kita menghindari dari tuntutan Pak. Kemajuan, mungkin kemampuan saya hanya sampai di situ. Saya tidak bisa mengikuti perkembangan yang Bapak inginkan, gitu kan. Jadi itulah. Sama posisi kita Pak, sama-sama harus meningkatkan kinerja di antara persaingan. Wajib itu. Jadi kalau BPR kan harus banyak apa yang dilakukan terhadap itu sabar. Kalau saya kan kayak ini. Ada pertanyaan sudah selesai belum? Sudah ya. Oh sabar ya Pak, intinya sabar. Sambil kita menunggu kita cocok terus Pak. Silakan ada pertanyaan lain. Kalau saya lihat pertanyaan itu aja sih orangnya. 1, 2, 3, 4. Ya. Pesanan.
Terima kasih Mas Kali, nanti kita coba kadang-kadang ceritanya ya. Dasar dulu. Saya rasa bapak-bapak guru itu, bapak ibu-ibu direktur itu, saya rasa kemampuan sudah ada itu. Mereka sudah mengetahui lah saya rasa. Gak mungkin mereka tidak mengetahui, karena kan sudah di depan mata, kan? Sudah di depan mata. Gak mungkin mereka nggak bakal sama sekali. Dan apa yang saya bilang tadi, cobalah tanya, pasti mereka tahu. Ya pasti dapat itu, pasti dapat itu. Saya yakin dan percaya. Apalagi bapak-bapak itu berasal dari bank umum, karena bank umum sudah melakukan ini. Bank umum itu kenapa labanya besar, Pak? Besar. Memang fotokopi itu bagus ya. Salah satu penyebabnya ini. Mereka banyak komunitas ya. Kemudian mungkin kalau IKR sudah jalan dari dulu. Tapi kan mereka tutup terus. Tunggu. Satu Skype bulan ini 9M. Kalau tidak awas. Mau ini tidak terima, ini potong. Itu saya dengar itu ya ceritanya. Nah, permasalahan kita kan Pak, sebenarnya di faktor SDM. Kita kan terlalu tinggi terhadap kos ini Pak, maksudnya biaya SDM. Ingat Pak, kue yang enak itu Pak memang modalnya mahal. SDM yang bagus itu Pak juga tinggi biayanya Pak. Kalau kita ambil SDM yang dasar-dasar gitu ya, gaji memang rendah Pak. Tapi ketika kita tuntut dia untuk bekerja tinggi Pak, ibarat mesin Pak langsung belum asap. Gitu. Ya, garis lurus nggak bisa dihindari. Oh kita ini, mereka juga iri kerjanya. Tapi kita kasih makan yang enak, yang bergizi, kemudian kita kasih. Nggak mau juga Pak, lepaskan. Itu memang iya Pak, makanya coba kan. Kita kan takut rugi BSDM tinggi. Padahal sisi baliknya itu dengan BSDM tinggi tadi, kita bisa menuntut mereka itu lebih tinggi lagi gitu. Kalau dengan kondisi SDM kita sekarang ini kita tuntut ya apa mau dituntut untuk makan mereka pas-pasan gitu. Gaji UMR, anak sekolah, anak 3 sekolah gitu. Gimana mereka mau fokus kerja? Bukan mengajari nih Pak ya. Tapi di situ memang betul Pak. Kalau saja coba. Kalau kita terapkan itu memang kita rugi di awal, tapi habis itu kan kita bisa gas. Bisa kita intervensi mereka. Bisa kita targetkan yang lebih tinggi. Nanti malam ya habis ini kalau sudah selesai ini kita masuk jam 8 dulu ya untuk pembahasan KPN nanti malam ya masuk jam 8 kalau sampai jam 8 nanti kita lihat di pertemuan ya karena ya mohon maaf nih besok Jumat saya harus ikut di Zoom-nya OJK harus ikut ya. Jadi Jumat besok kalau kumpul di sini, Yosef kan ada coba-coba tanya kalian bisa. Mohon maaf nih. Nah bagi gelombang ini, kalaupun materi kita nanti tidak cukup, nanti kita zoom tapi yang ini ya, yang lain yang ikut. Nanti saya ini kayak bagi-bagi ini ya, kita coba zoom. Ya, kalau tidak sampai. Karena jadwal OJK itu kita lebih dulu lah letakkan jauh daripada mereka. Jadi posisi kita sekarang ini tak bisa di-cancel di sininya. Nah pada saat berita itu saya terima, itu sudah ada sebagian teman kita di perjalanan. Yang dari Batam sudah sampai di sini, yang dari Jambi sudah sampai di sini. Makanya pada saat dari sini Jambi saya, ini apa di Batam kita tetap lanjut sudah. Ini nggak mungkin dibatalkan Pak dari sini.
Karena kita nggak bisa ambil lagi uang serta mereka Dan bang, di hotel hotel ini. Makanya saya iya kan, Pak, jadi kita tahu dulu. Nanti apa yang terjadi kita cari solusi lain. Kalau dulu kan zoomnya zoom dengan dengan BPN, kalau sekarang kan memang khusus kecil ini. Jadi itu nantinya apa permasalahan kami, apa maksud kami, apa kendala yang kami lakukan itu kami sampaikan. Kebetulan pertanyaan saya banyak tentang KPI ini banyak yang belum terjawab. Gitu. Dan mudah-mudahan yang saya ikut itu nanti ilmu yang saya dapatkan itu adalah bagian sampai dengan ini. Dan ada pertanyaan Bapak Ibu silakan. katanya tadi nggak perlu kan ini setiap bulan dilakukan kata Pak Dewi. Dan besok kalau misalnya yang tadi karakter itu, katanya besok kalau udah ada SK yang jelas udah benar udah kamu kirim akhir tahun aja kan. Apa bedanya Teh? Kelihatan Belum, aku mau coba tunggu next step aja. Aku nanti beda step nanti. posting lah berarti harusnya Coba ya. nggak ada dia bilang apa. Terus kan udah bulan. Oh Apa iya. jadi? Orangnya bagus. Kata baik kok orang ada di pesan di bawah. Apa? Oh dia ada, kamu udah bilang kalau kamu udah bisa bilang dia bilang kalau dia udah bilang Ya, belum. Nanti kalau sudah selesai, aku posting nah, cek kepada kita. Yang berapa lah kenaikan turun Pak, turun. Lagi aku lupa. posting kalau biasa aja kalau ini kapan itu kalau ini sudah jalannya lebih dari 6 bulan sudah kalau tidak biasanya yang orang-orang itu sudah iya juga ya katanya. saya tahu 6 bulan. Kalau 6 bulan kalau 6 bulan ya biasanya Yang maksudnya itu kemana Pak? kan ada cabangnya. Maksudnya jelas nanti yang itu paling ada kesalahan kemudian bulan keempat 5 6 sudah berbeda. Kalau banyak dia banyak yang bawah bisa bawah itu ya sudah Iya, Kak. Semesta. Berapa? Afrika. Tadi? 2 juta. Mana ada? Akhir tak. Ya Allah. kita tunggu dulu ya sampai finish ya. Sungguh. Mana kita? Ya Allah. Jauh kali. Gila.
8 baru mulai masuk. Ganti baju Teman-teman toknya siap. pasti bentar lagi harus. Kayaknya maghrib istirahat. Iya, langsung jam 8 lanjut lagi. Iya. Bukannya siang masuk? Nggak ada ya, Ren? Ini ada. Ada ya? Iya, apa? Orang Mazda sih. Nanti rame-rame itu Alhamdulillah. sama orang random. Pasarnya berempat lah, sama 2 biji tuh, tapi 2 biji. Tapi dua mereka enggak. Itu yang si mana? Mereka kan si saudara mereka. Jadi gak ikut kita. Ya. Kemarin bareng sama yang itu Buana itu, iya. Buana itu sebelah. Iya, Buana Artamudi. Mulia. Buana Artamudi. Nah, Dia terima. mereka perjalanan jauh. Berarti nggak di mana? Berarti mereka nyebrang dulu deh. Iya juga. Aku lupa pasang, anjay.